Oke, selamat datang di channel Figur Matesis. Di sini saya akan ngebahas salah satu arsip soal ya dari salah satu beasiswa yang sangat diinginkan ya, sangat diincar oleh orang Indonesia terutama yang menyukai Jepang itu Max ya atau membuka Gakusho. Tapi ini untuk arsip yang Sensu atau yang D2 ya, tahun 2016. Ya, ini yang paling terbaru yang dikeluarkan oleh Max ya. Setelah 2016 tidak ada. Oke. Ini soal pertamanya. The number of integers x that satisfy the following inequalities untuk x kuadrat kurang 5x tambah 1 kurang dari 0 adalah. Nah, yang harus kita lakukan pertama yaitu mencari ya pembuat 0 dari x kuadrat kurang 5x tambah 1 ini. Nah, berarti kita bikin di sini x kuadrat dikurang 5x tambah 1 sama dengan 0. Nah, baru kita cari nih akar-akar x-nya. Tapi kita nggak bisa mengakar ini, memfaktorkannya. Nggak bisa memfaktorkan untuk mencari akar-akar dari persamaan ini. Kenapa? Karena dilihat dari persamaannya aja, ini yang bagian B untuk koefisien dari x ini terlihat lebih gede daripada yang C dan A. Sehingga ini kita nggak bisa ngefaktorin yang kayak gini ya. Misalnya x kurang 2, x tambah 2 gitu ya. Nggak bisa. Nah, jadi gimana nih cara mencari akar-akarnya? Yaitu dengan cara itu ya, akar ABC itu. Rumus ABC itu kalau nggak salah namanya. Nah, itu ada minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2 kali A. Nah, A-nya sendiri apa sih? A-nya itu 1 ya, koefisien yang di X kuadrat ini. Lalu B-nya itu ada minus 5 dan C-nya itu ada 1. Oke, kita masukin ya. Sama dengan, jadinya minus 5 jadinya positif, berarti 5 di plus minuskan. Oke, 5 minus 5 kuadrat jadinya 25. Dikurang 4 kali 1 kali 1 jadi 4 ya. Per 2 kali 1 yaitu 2. Nah ini kita dapat 5 plus minus akar 21 per 2. Nah akar 21 ini nggak bisa ya kita jadikan bilangan bulat gitu ya. Kira-kira gimana nih cara nyari akar 21 nggak pakai kalkulator? Gampang ya. Ini gini kita cari. Oke, kita cari yang gini. Ini akar 21 nih. Ya. Sebelum akar 21 ini kita tarik ke belakang. Akar berapa yang bisa kita jadikan bilangan bulat? Yaitu akar 16. Oke. Akar 16. Nah, setelah akar 21 ini, bilangan akar berapa yang bisa kita jadikan bilangan bulat? Yaitu akar 25. Nah, formatnya seperti ini. Akar 16 yaitu 4. Nah, kita tulis 4 di sini. Lalu ditambah pecahan dari yaitu 21 ini yang kita cari ini dikurang dengan 16. Lalu 25 dikurang dengan 16. Oke. Hasilnya jadi 4 plus ya 5 per berapa nih? 9 ya. Oke. Nah, 5 per 9 ini kira-kira ya 6 deh ya, 6. Kita ambil angka 6 deh. Coba aja dibagi 5 per 9 itu 5, sekian gitu ya. 0,5 sekian. Jadi yaudah kita genapin jadi 4,6. Nah, di sini berarti kita dapat 5 plus minus 4,6 dibagi 2. Nah, jadi kita bagi 2 nih semuanya ya. Berarti kan jadinya 5 per 2 plus minus 4,6 per 2. Jadinya 2,5 plus minus 2,3. Nah, X1 sama dengan 2,5 ditambah dengan 2,3 yaitu 4,8. Sedangkan X2 kita dapat yaitu dari 2,5 dikurang dengan 2,3 yaitu dapatnya 0,2. Nah, terus kalau udah dapat X1 dan X2-nya mau ngapain nih? Kita bikin garis bilangannya. Syah. Di sini ada 0,2, di sini ada 4,8. Oke. Nah, setelah dapat ini, ya, apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu mencoba cari tahu yang mana yang memenuhi kurang dari 0 ini. Gitu. Nah, kita cek ini areanya apakah dia kurang atau lebih dari 0,2 atau lebih dari 4,8 ataukah dia di area di antara 0,2 dan 4,8. Jadi kita namanya tes wilayah gitu ya, tes wilayah.
Oke, jadi kita tes wilayah nih. Kita tes mana? Kita tes yang tengah-tengah aja ya. Jadi kita tes di sini angka 1 gitu ya. Berarti X sama dengan 1. Nah, kita substitusikan di persamaan awal, yaitu X kuadrat dikurang 5X tambah 1 tadi. Ya, kita substitusikan jadinya 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 tambah 1. Itu 1 kurang 5 tambah 1. Nah, di sini kita dapat jelas minus 3. Atau nih, yang kita fokuskan adalah minusnya. Apakah dia minus atau positif. Di sini dia bilang menghasilkan minus 3 ya, berarti minus. Jadi di area sini menghasilkan angka minus. Biasanya berlawanan nih. Jadi kalau boleh dicari lagi, tapi biasanya berlawanan, jadi di sini plus, di sini plus. Biasanya kenapa dibilang biasanya? Karena kalau persamaan kuadrat kayak gini ya gini, dia bakal selang-seling gitu. Nggak semua sih, tapi nggak semua persamaan ya. Tapi kalau misalnya persamaan kuadrat itu biasanya selang-seling. Nah, kalau misalnya persamaan yang campur-campur lain, coba diuji lebih teliti gitu ya. Nah, di sini kita dapat yang kurang dari 0 itu kan berarti yang negatif ya, yang negatif. Jadi yang negatif itu yang mana? Yaitu yang di antara 0,2 dan 4,8. Berarti ini areanya. Nah, yang ditanya adalah the number of integers x. Maksudnya apa? Yang dicari adalah ada berapa x yang bilangan bulat. Nah, berarti kita di sini cari nih bilangan bulat yang di antara 0,2 dan 4,8, yaitu ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Berarti ada berapa angka nih? Ada 4 angka ya. Jadi di sini kita jawabannya adalah 4. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Nah, ketika minus 1 kurang dari A kurang dari 2, maka akar dari A kuadrat tambah 2A tambah 1 ditambah akar A kuadrat dikurang 4A tambah 4 sama dengan. Nah, gimana nih cara nyarinya? Apakah kita nyoba satu-satu? Bisa aja sih, tapi kita kalau misalnya ketemu soal yang kayak gini lagi gitu pasti pusing gitu ya. Jadi harus sesuaikan dengan konsepnya. Di sini saya ngelihat sesuatu yang bisa kita faktorkan. Jadi akar dari A kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Yang dalamnya ini kita bisa faktorkan jadi A tambah 1 kuadrat. Gitu ya. Dilihat nih, ini plus 2A dan di sini 1 gitu ya. Di sini kalau nggak percaya coba deh. A tambah 1 kali A tambah 1. Di sini kita kalikan pelangi yaitu A kuadrat. Jadi plus A, terus ini plus A lagi. Terus ini dikali 1 kali 1 jadi plus 1. Sama dengan A kuadrat plus 2A plus 1 ya. Nah, di sini juga kita ada dapat minus 4A otomatis. Dan di sini yang bagian C-nya itu plus 4. Oke, berarti kita bisa dapat di sini persamaan kuadrat juga yang bisa kita faktorkan. Yaitu A minus 2 kuadrat. Nah, bentuk ini kalau misal kita akarkan menghasilkan A plus 1 ya. Ini kayak dicoret aja gitu ya, karena di sini kuadrat dan diakarkan berarti kuadrat dan atapnya hilang gitu ya. Tapi bukan semata-mata hanya A plus 1, yaitu ada plus minus. Ingat, kalau misalnya akarnya hilang gitu ya karena kuadrat gitu, pasti selalu ada plus minus gitu ya. Kayak misalnya akar 4 gitu jadinya plus minus 2. Nah, di sini juga jadinya plus minus A minus 2. Nah, jadi gimana nih? Ya, gimana nih, kan ada plus minus gini. Kita bisa jadikan bentuk seperti ini jadi mutlak. Berarti A plus 1 mutlak kan ya. Mutlak A minus 2. Setelah kita mutlakkan seperti ini, kita bikin lagi persamaan barunya yaitu mutlak A plus 1 ya ditambah mutlak A minus 2 sama dengan titik. Nah, bukannya ini makin ribet ya Bang? Enggak, ini makin mempersingkat malah sebenarnya. Jadi lebih yakin kita kan kalau misal kita coba satu-satu kan nggak bisa aja nih. Kalau misalnya lu pada ngecoba atau mensubstitusikan untuk A sama dengan 0, A sama dengan 1, A sama dengan 2. Gitu kan? Lu masukin nih, terus dapatnya misalnya angka 2 mungkin ya, misalnya lu masukin dapatnya angka 2 di sini. Terus di sini juga 2 untuk A sama dengan 1. Untuk A sama dengan 2 juga lu dapatnya 2 gitu. Lu dari situ lu mengkonklusikan, memberi kesimpulan bahwa ini hasilnya jadi 2.
Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi di antara 0 dan 1 ini A sama dengan 0,5 itu hasilnya 3 atau 2 atau 1 gitu ya. Misalnya di antara A sama dengan 1 dan A sama dengan 2 ini yaitu A sama dengan 1,5 misalnya hasilnya 4 atau 5. Kan kita nggak tahu ya. Karena di sini bukanlah diskrit ya atau ada ketentuan di sini bilangan bulat aja gitu. Nah, di sini area dia bilang gitu ya. Nggak ada ketentuan bilangan bulat aja. Jadi, kita nggak bisa memberi kesimpulan langsung dengan coba-coba kayak gini. Gitu. Walaupun mungkin sebenarnya bakal benar gitu ya. Kalau misalnya kita coba pakai cara ini. Tapi, saya sarankan nggak usah. Seperti itu. Coba-coba. Tapi kalau misalnya nggak ada cara lain atau kepepet ya udah gitu ya. Mau apa dibilang gitu ya. Lanjut aja gitu pasti. Tapi di sini saya ajarin sesuai dengan konsepnya gitu ya. Di sini mutlak A tambah 1 tambah mutlak A kurang 2. Gimana cara nyelesainnya? Jadi sesuatu yang mutlak itu punya dua penyelesaian. Yaitu A plus 1 untuk A plus 1 yang lebih besar dari 0 alias positif. Yaitu A kurang dari minus 1. Nah, A plus 1 mutlak ini bisa jadi minus A minus 1. Ya, dikali minus saja gitu. Untuk A yang kok ini jadi kurang deh. Sorry. Lebih besar. Ya, maksudnya lebih besar. Lebih besar sama dengan minus 1. Ini untuk A kurang dari minus 1. Sedangkan yang mutlak A minus 2, itu kita bisa jadikan A minus 2 untuk A minus 2 lebih besar dari sama dengan 0, A lebih besar dari sama dengan 2. Dan bisa kita jadikan minus A plus 2, ya dikali minus saja gitu ya. Minus A kurang 2 ini untuk A kurang dari 2. Oke? Nah, setelah kita dapatkan ini, kita bikin nih pembatas-pembatasnya. Yaitu ada minus 1, lalu ada 2. Oke. Ternyata sama persis dengan yang ada di sini gitu ya. Minus 1 dan 2 gitu. Pembatasnya. Nah, dia bilang untuk A yang di antara minus 1 dan 2. Berarti yang area sini. Jadi kita fokus di area sini aja. Persamaan apa untuk A plus 1 mutlak ini yang ada lebih dari minus 1? A yang lebih besar dari minus 1, yaitu A plus 1. Oke, kita tandain. Sekarang, untuk yang kurang dari 2, gitu. Yang kurang dari 2 untuk persamaan mutlak A minus 2, itu mengacu ke mana? Persamaannya mana? A minus 2 atau A minus A plus 2? Kita lihat di sini ya, ada A kurang dari 2, berarti kita ambil yang persamaan ini. Ya. Jadi persamaan yang tadi mutlak ini menjadi A plus 1 gitu ya, ditambah minus A plus 2 sama dengan A plus 1 gitu ya, dikurang A plus 2. Oke, A-nya habis nih ya, jadi sisa 3. Jadi jawabannya adalah 3. Ini nggak perlu kita cari nih, kita nggak perlu coba satu-satu gitu ya, kita pakai mutlak aja, pakai areanya. Yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 2 gitu ya. Lebih besar dari 1 ini, berarti pakai persamaan yang ini. Lebih kecil dari 2 berarti pakai persamaan yang ini. Kita masukkan, jadinya dapat 3 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini itu ketika 2 pangkat X dikurang 2 pangkat minus X sama dengan 4, maka 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat minus 2X sama dengan berapa, dan 2 pangkat 3X kurang 2 pangkat minus 3X sama dengan berapa. Nah, di sini kita nggak perlu nyari X-nya ya. Ini sedikit tricky ya kita ngerjainnya sebenarnya. Jadi cepet aja bisa gitu ya. Itu dengan cara seperti apa sih? Nah, kita tulis dulu ulang. Persamaannya itu 2 pangkat X dikurang 2 pangkat minus X sama dengan 4 ya. Nah, di sini kita mau substitusikan 2 pangkat X itu sama dengan A. Biar lebih gampang. Jadi A kurang 1 per A ya di sini. Sama dengan 4. Oke. Nah, untuk mencari ini, kita kuadratkan masing-masing gitu ya. Kita kuadratkan. Nah, hasilnya kita dapat yaitu A kali A jadinya A kuadrat minus 1 per A dikali A jadinya 1 ya. Minus 1 terus dikali lagi jadi minus 1. Minus 1 per A dikali minus 1 per A jadinya plus 1 per A kuadrat sama dengan 16. Oke. Nah, ini jadinya A kuadrat ditambah 1 per A kuadrat di minus 2 sama dengan 16. Nah,
dapat A kuadrat ditambah 1 per A kuadrat sama dengan 18. Oke, kita substitusikan balik, yang A-nya jadi 2 pangkat 2x ditambah 1 per 2 pangkat 2x sama dengan 18. Oke, dapat kan? Jadi ini jawabannya adalah 18. Nah, untuk yang pangkat 3 gimana? Ya udah kita pangkat 3 kan aja gitu ya. Jadi dari A kurang 1 per A ini kita pangkat 3 kan sama dengan 4 pangkat 3. Nah, kalau pangkat 3 ini gimana nih cara gampangnya? Oke, ingat segitiga Pascal ya. Itu ada ada 1 ini, 2, 1, 1, 3, 3, 1 ya. Nah, ini untuk perpangkatan 0, untuk perpangkatan 1 ya. Ini untuk perpangkatan 1, ini untuk perpangkatan 2, ini untuk perpangkatan 3. Nah, yang ini adalah yang akan kita pakai. Kenapa gitu? Karena perpangkatan 3 nih. Jadi ini adalah koefisien masing-masing. Yang mana nanti ya, contohnya nih ya, contohnya A plus B pangkat 3. Berarti nanti dimulai dengan 1 koefisiennya dengan A yang kiri dengan pangkat tertinggi yaitu 3 ditambah dengan 3 koefisiennya yaitu 3 baru dikali dengan A yang pangkatnya makin kurang, A pangkat 2, lalu B-nya makin nambah jadi pangkat 1. Nah, di sini B-nya pangkat 0, makanya nggak saya tulis gitu ya. Lalu ditambah dengan 3 koefisien yang ini gitu ya, yang suku ketiga dengan A pangkat 1 yang makin kurang dan B pangkat 2 makin nambah. Ditambah 1 A pangkat 0, B pangkat 3. Gitu ya. Jadi kita dapatlah idenya ya. Dapat idenya, berarti di sini kita langsung nulis aja nih. Langsung nulis. Jadinya ya sama dengan A pangkat 3 dikurang dengan 1 3 1 per A kuadrat ditambah 3 1 per A kuadrat A dikurang 1 per A pangkat 3. Kenapa di sini minus, di sini plus? Karena yang ini kan 1 per A kuadrat ya. Jadi minus kalau dikuadratin ya jadi plus gitu ya. Ini bakal selang-seling terus gitu kalau misalnya di sini minus. Oke, sama dengan, nah yang ini kita dempetin. Jadi A pangkat 3 kurang 1 per A pangkat 3. Minus, ini kita coret ya. Sama-sama dibagi gitu ya, sama-sama dibagi A. Dikurang dengan minus 3A tambah 3 1 per A. Atau 3 per A deh. Oke, ini kita dalam kurungkan aja biar lebih jelas. Nah, kita udah dapat nih ya. Oke, jangan lupa ini sama dengan 4 pangkat 3 yaitu 64. Sama dengan 64 juga gitu ya. Oke. Selanjutnya apa? Ya, ini nih kita faktorkan. Jadinya A pangkat 3 kurang 1 per A pangkat 3 dikurang 3 ya. Faktorkan jadi A minus 1 per A. Sama dengan 64. Oke. Setelah itu kita substitusikan lagi nih. A minus 1 per A ini kan sama dengan 4 ya. Kan sama dengan 4 nih. Jadi kita dapat A pangkat 3 kurang 1 per A pangkat 3 kurang 3 kali 4. Sama dengan 64. Jadinya A pangkat 3 kurang 1 per A pangkat 3 minus 12 sama dengan 64. Nah, dapat deh jadinya A pangkat 3 kurang 1 per A pangkat 3 sama dengan 76. Nah, tinggal substitusikan aja A-nya jadi 2 pangkat X ya. Oke, sama aja sebenarnya, tapi biar lebih pasti jadinya 2 pangkat 3X dikurang 1 per 2 pangkat 3X sama dengan 76. Jadi jawabannya adalah 76 di sini. Oke, sampai nomor 3 dulu untuk yang part yang pertama. Sekian, terima kasih. Kalau misalnya mau support channelnya, boleh ke link di deskripsi ya. Ada link traktir.id di situ ya, dan bisa juga nanya-nanya soal di situ, mungkin insya Allah akan saya jawab juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.